Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Azam dari kelas IF 107. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang artikel atau tata tulis yang sudah saya buat berjudul Sistem Manajemen Sertifikasi Acara atau Pelatihan dengan Mengimplementasikan Algoritma Blockchain. Nama abstrak. Abstrak. Artikel yang saya buat itu berjudul topik Sistem Manajemen Sertifikasi Acara Pelatihan dengan mengimplementasikan algoritma blockchain. Nah, sistem di sini ya sistem informasi di sini saya menggunakan atau berbentuk aplikasi. Nah, untuk algoritma blockchain sendiri itu untuk menunjang dari aplikasi tersebut yang dapat menjadi solusi untuk permasalahan yang saya alami yaitu atau yang saya dapat yaitu penyalahgunaan sertifikat. Nah, di sini yang poin pertama adalah apa permasalahan pada topik ini. Nah, di sini permasalahannya adalah sertifikat yang selalu disalahgunakan atau memasukkan data sertifikat. Jadi ya yang saya tahu sendiri banyak orang-orang atau yang terjadi di sekitar lingkungan saya itu mahasiswa banyak mengganti data, contohnya seperti nama pada sertifikat itu untuk memenuhi salah satu persyaratan supaya lulus atau masuk perguruan tinggi atau masuk organisasi atau segala macam. Tapi dengan disalahgunakan, jadi sistem atau pengelola atau karyawan yang memeriksa atau memverifikasi data tersebut tidak bisa memeriksa secara valid karena dia sudah punya hard copy-nya. Nah, yang kedua, mengapa topik ini menjadi penting dan menarik? Salah satu pentingnya itu menjaga integritas dari universitas. Jadi saya sendiri pada permasalahan ini saya fokus kepada kampus atau universitas. Nah, targetnya yaitu kampus sendiri dengan subjek atau usernya itu dari mahasiswa. Nah, di sini juga mengapa topik ini menjadi penting yaitu karena atau menarik karena permasalahan ini didapat dari keresahan saya sendiri atau kami berdua yang mengerjakan tata tulis ilmiah ini atau artikel ini. Karena kami sebagai mahasiswa merasakan atau dari perjalanan saya dari semester 1 sampai semester 5 dapat cerita-cerita dengar dari kakak tingkat mahasiswa, dari kakak tingkat atau adik kelas, ataupun dari teman saya sendiri, pun juga bisa dari dosen. Banyak yang menyalahgunakan sertifikat untuk suatu kepentingan. Nah, terus yang ketiga, bagaimana solusinya? Solusinya yaitu membuat sistem manajemen dengan mengimplementasikan algoritma blockchain. Nah, sistem manajemen yang dapat mengelola data sertifikat dengan mengimplementasikan algoritma blockchain. Seperti itu. Nah, hasil utamanya yaitu sistem berupa aplikasi yang dapat mengelola data tersebut, mengelola data sertifikat untuk memverifikasi apakah data sertifikat itu valid atau tidak. Pendahuluan yang pertama latar belakang. Ya, latar belakang sendiri blockchain itu sudah atau menjadi tren teknologi masa kini karena adanya Bitcoin. Nah, blockchain di Indonesia sendiri itu merupakan suatu teknologi yang masih baru ya, karena di Indonesia sendiri belum banyak yang menggunakan teknologi blockchain ini.
Bahkan di perusahaan-perusahaan terbesar pun masih bisa dihitung jari yang menggunakan blockchain. Jadi belum banyak sekali. Jadi uh, masih baru di Indonesia ini tersebut. Blockchain juga dia kan merupakan atau awal mulanya itu berasal dari dunia perbankan, dunia bank, dunia perbankan yang waktu itu mempunyai keresahan bahwasanya bank itu tidak bisa uh, diberi kepercayaan karena melibatkan pihak orang ketiga. Karena waktu itu pernah saya mengambil mata kuliah pilihan blockchain sendiri, dapat cerita dari dosen bahwa munculnya teknologi blockchain ini ya karena ada pihak ketiga dari perusahaan tersebut. Contohnya bank. Bank itu pasti ada yang mengelola data transaksi dari user ke admin. Nah, sebelum disimpan, pasti dia akan melewati pihak ketiga. Nah, di pihak ketiga tersebut kita tidak akan tidak akan selalu terjadi bahwasanya orang itu kita percaya dengan mereka karena kita nggak tahu kan, kita tidak bisa memantau mereka, kita tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Ya, pokoknya mereka bisa mengerjakan suatu hal dengan mungkin tanpa pengawasan, jadi bebas bisa melakukan apa saja. Yang saya dapat cerita dari dosen itu pemain tersebut dia mengambil 0, sekian persen dari setiap transaksi dan itu tidak ketahuan karena itu hanya persenan kecil dari transaksi tersebut. Tetapi lama kelamaan sampai 10 tahun bahwa baru disadari ada uang atau transaksi yang hilang gitu. Jadi kan itu bank itu seluruh Indonesia. Bayangin saja kalau 0,5% atau 1% sekian dari sejuta atau 1% lah, 1% dari sejuta 100.000 ya. Nah itu kan kecil, lumayan ya, lumayan. Kalau 0,1% ya 10.000. Tapi kalau ada yang bertransaksi atau memakai bank tersebut itu seluruh Indonesia, itu masuk ke dia, itu bisa bayangin berapa banyak. Maka dari itu, karena ketahuan sehingga tersebut tidak memiliki kepercayaan lagi kepada orang tersebut, akhirnya dipecat dan dikeluarkan. Nah, itu salah satu hal mulanya atau alasan kenapa munculnya teknologi blockchain. Teknologi blockchain ini muncul supaya menghilangkan sentralisasi itu dengan metode desentralisasi. Jadi tidak melibatkan pihak ketiga. Jadi dari A langsung ke B, tidak ada perantara. Jadi A ke C ke B, enggak. Dia langsung A ke B, B ke A. Seperti itu. Terus untuk topik dan batasannya, yang pertama rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 4 poin. Yang pertama itu apa solusi untuk menangani masalah penyalahgunaan sertifikat yang ada di kampus atau universitas. Terus yang kedua, bagaimana sistem yang akan dibuat dalam menangani masalah penyalahgunaan sertifikat. Terus yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan algoritma blockchain ke dalam sistem yang akan dibangun. Terus yang keempat, apakah solusi tersebut efektif untuk menangani masalah penyalahgunaan sertifikat. Itu rumusan masalah. Yang kedua, batasan masalahnya. Nah, di sini batasan masalahnya
Ada 4 juga. Yang pertama itu pengguna yang menjadi sumber masalah, hanya dibatasi dengan lingkup mahasiswa. Jadi kita hanya berada di lingkup mahasiswa dan kampus ya, dan dosen. Terus yang kedua, sistem yang dibuat itu dalam berbentuk aplikasi mobile yaitu Android mobile. Yang ketiga, sistem belum bisa mendukung seperti sistem di blockchain, harus lebih dari 2 komputer ya. Karena blockchain itu teknik menyimpan data di berbagai server di banyak komputer. Jadi makanya keahlian tersebut jadi harus memerlukan banyak komputer, minimal lebih dari 1 atau di sini kita batasi hanya 2 komputer. Tapi saya hanya menggunakan komputer ya. Terus juga riset masalah tersebut itu hanya berawal dari keresahan dan teman dari dosen atau lingkungan sekitar. Nah, jadi bisa dibilang riset ini hanya mewakili dari sekelincir orang, dan bisa dikatakan 10 orang lah, mewakili 10 orang dari permasalahan tersebut. Dan batasannya juga saya yang membuat studi artikel ini itu mempunyai kekurangan. Kekurangannya ya karena kami baru belajar, jadi mungkin pemahamannya belum sampai mendetail untuk memahami teknologi blockchain. Terus tujuannya itu ya yang pertama pasti untuk menjaga integritas dari kampus tersebut. Terus yang kedua itu mempermudah bagi para pekerja dari universitas. Jadi tidak memerlukan SDM yang banyak. Terus yang kedua, yang ketiga itu meminimalisir tindakan kejahatan yang akan mungkin terjadi yang akan dilakukan oleh mahasiswa untuk menyalahgunakan sertifikat. Terus yang keempat, membuat sistem yang aman dan terpercaya bagi pengguna dan juga pihak terlibat kampus. Selanjutnya studi terkait. Nah, studi terkait ini ada 2 topik. Yang pertama ada blockchain, kedua sistem informasi. Nah, blockchain. Apa itu blockchain? Blockchain is growing list of data blocks that are linked together. Jadi dari gambar tersebut bisa kita pahami ya bahwa ada gambar data reference dan nyambung ke data, jadi saling terikat atau saling bergantung dengan data lain ya. Jadi saling terikat, saling sambung. Jadi kalau kita bisa katakan pengertiannya dari blockchain itu adalah teknik atau bagaimana cara menyimpan data dengan menyimpan data ke dalam suatu blok, yang bloknya tersebut itu terikat dengan blok-blok lain, jadi saling terintegrasi. Nah, di blockchain sendiri ini kan ada data reference, itu ada namanya struktur data dari blockchain yang kotak-kotak ini. Struktur datanya itu yang saya pelajari itu ada beberapa komponen isinya. Yang pertama ada ID, kedua data, terus ketiga ref hash, keempat hash, dan kelima timestamp, dan keenam noise. Nah, di sini yang menyambung dan saling terikat itu ref hash dan hash. Jadi data pertama itu menyimpan hash, kedua di hash. Nah, data kedua itu menyimpan prehash, data ketiga yaitu hashnya data ketiga, dan seterusnya. Jadi saling terikat. Nah, selanjutnya sistem informasi. Sistem informasi itu kan teknologi yang digabungkan menjadi satu dan menghasilkan informasi yang dapat diterima oleh pengguna. Ya. Jadi sistem informasi itu
terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada software, database, software, hardware, dan database. Ada tiga. Nah, software-nya sendiri untuk saya menggunakan ada software untuk coding, itu menggunakan IntelliJ IDEA tahun 2019 dan Android Studio pastinya karena saya membuat aplikasi Android. Terus juga terus lanjut hardware itu saya menggunakan laptop saya sendiri, yaitu dengan laptop saya merek Asus dengan spesifikasi Intel Core i5 7800 atau generasi terbaru, generasi ke-7, RAM-nya 4 GB, hard disk 1 TB, GPU-nya Nvidia GeForce 930X, dan OS-nya itu Windows 10. Nah, itu merupakan spesifikasi dari hardware yang saya punya, itu laptop saya sendiri. Dan mungkin saya membuat algoritma blockchain ini di satu laptop tapi di beda server, atau bisa dua laptop lain. Yang pasti dua laptop saja sih, dua komputer. Itu. Terus juga database ya. Lanjut yang ketiga, database. Database yang saya gunakan itu ada dua. Pertama Firebase, kedua MySQL. Nah, Firebase ini kan real time database. Jadi saya pisahkan MySQL itu menyimpan data segala macam. Tapi kalau untuk Firebase menyimpan user, terus timestamp segala macam. Oke. Nah, itu untuk database. Lanjut. Nah, terus yang ketiga ada sistem yang dibangun. Nah, di sini terdapat screenshot dari program atau algoritma blockchain. Nah, di sini ada beberapa komponen yang kita bangun. Saya membuat sistem ini menggunakan metode waterfall. Waterfall yang artinya ketika melakukan satu hal terus mendapat lanjut sampai selesai udah gitu. Nah, waterfall yang pertama saya melakukan proses yang namanya analisis requirement. Analisis requirement sendiri itu kita menganalisis spesifikasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh sistem. Yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, itu sistem informasinya. Itu ada hardware, ada software, terus ada database. Itu salah satu spesifikasinya. Dan juga kita membuat bagaimana perancangan struktur datanya, alur kerja dari sebuah sistem, terus tipe datanya, input datanya, dan output datanya. Jadi kita membuat beberapa diagram seperti kelas diagram, use case diagram. Nah, di sini saya menggunakan OOP bahasa Java. Nah, itu use case diagram, kelas diagram. Terus yang kedua, saya melakukan dua itu desain dengan arti apa yang sudah kita rencanakan di analisis requirement, kita implementasikan. Kita buat perancangan UI-nya, user interface-nya, flowchart-nya dalam bentuk gambar. Jadi kita buat tampilan aplikasi yang akan nanti kita implementasikan itu di tahap desain. Terus yang ketiga itu deployment. Nah, deployment ini dibagi menjadi tiga, ada backend, frontend, dan database. Deployment frontend, backend,
dan database. Nah, front end sendiri itu mengimplementasikan dari desain yang sudah dibuat dari sebelumnya, itu user interface-nya, atau bisa disebut juga mockup dari aplikasi. Itu kita buat ke dalam bentuk algoritma coding lewat Android Studio. Terus yang kedua, backend-nya. Backend-nya kita ini mengimplementasikan jalan atau sistem yang bekerja di belakang untuk supaya user interface tersebut dapat berjalan, atau supaya aplikasi tersebut dapat berjalan. Nah, itu ada beberapa algoritma. Nah, salah satu yang ada di dalam backend itu algoritma blockchain. Di sini ada beberapa screenshot dari algoritma blockchain. Itu salah satunya ini struktur data atau tipe-tipe data, khusus data yang terdapat di blockchain. Itu ada index, data, timestamp, pref hash. Itu tadi yang sudah saya katakan, dan tipe datanya itu merupakan struktur datanya. Terus yang kedua, prosedur dari membuat data genesis. Nah, data genesis ini adalah data pertama yang akan dibuat sebelum menyimpan data dari data pertama. Jadi ini data ke nol di sini. Jadi ada kepalanya, ini head-nya dari blok itu genesis. Jadi data inisialisasi, data awal, blok awal genesis. Seperti ini. Terus yang kedua, membuat blok. Nah, ini prosedur untuk membuat blok. Create blok. Terus juga ada fungsi-fungsi dari encrypt dan get SHA. Get SHA itu adalah fungsi untuk mendapat hash. Get hash. Hash itu suatu kode atau suatu gabungan dari beberapa data yang dienkripsi. Ya, dienkripsi. Nah, ini fungsinya. Jadi blockchain itu mengenkripsi data dari indeks, data, timestamp, dan pref hash. Nah, dienkripsi, nah, dia akan menjadi nilai hash. Terus yang terakhir ada memeriksa validasi dari blok valid prosedur, mengembalikan nilai true atau false. Nah, ini berarti kita mengecek apakah blok tersebut valid atau tidak. Ada yang berubah atau ada yang dimanipulasi atau tidak. Ini bisa dicek di sini. Jika ada yang berubah, dia akan mengembalikan nilai false. Jadi bisa ketahuan di algoritma tersebut. Setelah dilakukan deployment, terus tadi udah algoritma blockchain, terus ada namanya testing. Testing itu dilakukan dua hal, yaitu user testing dan developer testing. User testing dilakukan kepada pengguna, developer, kepada kita sendiri yang membangun sistem tersebut sebagai developer. Terus selanjutnya ada maintenance. Udah dari coding and testing, terus maintenance. Nah, maintenance ini setelah dilakukan integrasi aplikasi, kita melakukan maintenance terus terus-terusan. Jadi kan selalu berjalan sampai itu akan selalu diupdate aplikasinya untuk dilakukan perbaharuan. Misal aplikasinya ada yang crash atau ada yang ngebug, itu dilakukan di maintenance. Tadi udah ya tadi deployment, content testing, dan maintenance. Lanjut evaluasi. Nah, evaluasi di sini hasil akhir dari atau salah satu dari hasil pengujian dari suatu algoritma. Nah, di sini terdapat dua screenshot, yaitu algoritma pengujian algoritma pengujian untuk blockchain dan hasil screenshotnya. Nah, di sini saya menggunakan fitur yang sudah disediakan oleh Android Studio, yaitu menggunakan JUnit 4. Jadi kita create algoritma untuk menguji dari
algoritma blockchain, nah baru kita lakukan running. Nah, runningnya hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Nah, di sini running test, dan di akhir ini ada test run to complete. Yang berarti tidak ada error dari algoritma tersebut. Tidak ada kesalahan atau tidak ada yang apa? Tidak ada yang sesuai dengan hasil yang kita sudah diinisialisasikan di awal. Jadi sesuai yang kita mau hasil. Terus ada analisis dari hasil pengujian. Ya, analisisnya ya udah, itu algoritma blockchain tidak terdapat kesalahan atau error testing, yang berarti aplikasi tersebut, algoritma blockchainnya itu berjalan. Nah, tidak ada kesalahan atau tidak ada error, sehingga dapat diimplementasikan. Nah, diimplementasikan ke dalam sistem tersebut, sehingga aplikasi tersebut akan mudah, karena dengan algoritma blockchain yang sudah berjalan ini kita bisa implementasikan ke dalam sistem tersebut untuk menangani masalah kita sudah jelaskan di awal analisisnya. Nah, kesimpulannya, sistem manajemen untuk mengolah sertifikasi dengan mengimplementasikan algoritma blockchain itu dapat dijadikan solusi untuk menangani masalah penyalahgunaan sertifikat. Karena pada dasarnya algoritma blockchain itu dibuat untuk menyimpan data dengan sangat aman, tidak sulit sekali untuk dimanipulasi. Walaupun ada hacker, ya ada hacker yang akan mencoba menghack data tersebut, mengubah, memanipulasi, itu akan sulit, karena algoritma blockchain ya itu dibuat untuk itu, untuk safety dari data, penyimpanan data. Itu salah satu yang dibuat. Nah, dia juga dibuat sehingga mengurangi dari SDM. Jadi sistem yang bekerja sendiri secara otomatis. Jadi tidak ada yang memverifikasi, tapi sistem yang verifikasi. Sehingga sistem manajemen tersebut mudah, ya mudah orang untuk mengakses aplikasi lewat aplikasi Android, terus juga mengurangi pekerja, sehingga meningkatkan efisiensi kerja dalam menangani permasalahan tersebut. Mungkin itu saja kesimpulannya, dan terima kasih. Terima kasih. Terus juga kurang lebihnya mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.